Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kang Yayat, sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan dulu pandangan dari pakar ilmu politik LIPI, Profesor Samsudin Haris, sudah terhubung lewat saluran telepon. Prof. Samsudin, selamat pagi. Selamat pagi. Prof. Samsudin, dikatakan Ketua MPR ini sekarang menjadi kursi panas. Pertanyaan saya adalah, sebetulnya apa kekuasaan yang sangat strategis yang dipegang oleh MPR, kemudian kursi ketuanya menjadi semacam panas begitu, Pak? Ya, sebetulnya majelis itu setelah amandemen konstitusi tidak memiliki kedudukan sepenting dulu, kecuali ada kebutuhan akan perubahan undang-undang dasar atau amandemen konstitusi lagi, itu baru penting. Sehingga sebetulnya kalau saya berpendapat tidak dibutuhkan pimpinan yang permanen juga. Oh, maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya pimpinan majelis itu sebetulnya bisa dijabat secara bergantian oleh pimpinan Dewan dan pimpinan DPD. Oh, oleh pimpinan DPR atau pimpinan DPD begitu? Iya, bergantian. Kan sidangnya cuma sekali setahun. Iya juga bulan ya. Agustus. Tapi itu tidak menyalahi peraturan perundangan, Pak? Iya, sebetulnya kalau dari segi esensinya tidak. Ini kan kita sudah terjebak untuk menjadikan kepemimpinan MPR itu sesuatu yang permanen. Nah, sebagai sesuatu yang permanen, dampaknya kan kita menganut sistem trikameral ini. Bukan trikameral lagi, ya betul. Kan esensi majelis itu adalah sidang gabungan antara DPR dan DPD. Walaupun undang-undang kita belum mengatakan itu. Oh, oke. Iya. Menurut Pak Samsudin, trikameral maksudnya jadi seperti apa ini, Pak? Iya, ini satu-satunya yang aneh di dunia. Makanya sebetulnya tidak dibutuhkan kepemimpinan majelis yang permanen. Cukup dijabat secara bergantian. Nah, makanya aneh kalau ada rebutan jabatan majelis. Nah, kalau melihat dari fungsi yang tadi, Pak, soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi, itu kan sesuatu yang sangat krusial ya untuk bangsa ini, apalagi kalau mungkin kita mengaitkan dengan ancaman-ancaman beberapa pihak yang ingin mengganti dasar negara, ingin mengganti bentuk negara. Kalau saya konkretkan mungkin ada gerakan-gerakan radikal, ada ingin membentuk khilafah begitu. Nah, kalau melihat itu, apakah ini bukan sesuatu yang sangat penting, Pak, untuk kemudian menguatkan MPR? Iya, penting. Tapi yang dimaksud penting itu kan lembaga MPR-nya, bukan pimpinannya, bukan ketuanya. Kita bicara lembaga, institusi. Iya. Jadi sebetulnya kalau menurut Anda tidak perlulah menjadi kursi panas begitu ya? Tidak perlu lah. Ini kan yang dikejar cuma dua. Yang pertama itu fasilitas. Yang kedua protokoler. Oh, memang fasilitas dan protokolernya seperti apa, Pak? Loh, fasilitasnya kan kita tahu semua ya. Misalnya mobilnya itu RI sekian gitu. Belum lagi tunjangan segala macam. Nah, yang lebih penting itu adalah protokoler. Sebab ketua MPR itu bisa setiap saat bertemu presiden. Oke. Iya. Mungkin itu yang dilihat ya sebagai fungsi strategis ketua MPR ya, Pak ya? Iya. Baik, ini ide yang menarik, mungkin nanti bisa dibahas selanjutnya. Profesor Samsudin Haris, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Samsudin. Pagi juga. Bagaimana Kang Yayat? Itu tadi ada usulan bahwa fungsinya sebetulnya kan sudah tidak sestrategis dulu. Sehingga kemudian bagaimana kalau pimpinan MPR itu dijabat secara bergantian setiap kali sidang antara pimpinan DPR dan pimpinan DPD? Ya, itu pandangan dari Profesor Samsudin Haris ya, sebagai ahli politik. Tapi saya melihat begini, itu masukanlah untuk para politisi di Senayan. Tapi menurut saya memang dibandingkan sebelum amandemen, tentu tidak sestrategis yang dulu. Karena dulu kan menentukan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden. Jadi setelah rakyat berpesta demokrasi memilih wakilnya di parlemen, parlemen itulah yang kemudian memilih presiden dan wakil presiden. Dulu ya? Demokrasi perwakilan itu.
Kalau sekarang kedaulatan rakyat langsung, tidak lagi dititipkan lewat MPR. Yeah. Kira-kira dua hal itu. Tapi jangan lupa, Bung Leo, menurut saya melihat tetap ini penting. Tadi yang Anda katakan juga bahwa justru ketika kita ingin sekarang ini penguatan ideologi negara, dan itu juga dipidatokan oleh Pak Jokowi kemarin ya dalam visi Indonesianya. Yang tadi yang saya bicarakan juga, mengubah dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 45. Ya memang pertanyaannya kan memang mau ada amandemen lagi. Loh. Tapi siapa juga yang menjamin tidak ada amandemen? Kemungkinan itu tetap ada. Kemungkinan itu tetap ada dan dasar itulah yang dilakukan oleh MPR untuk menjadi dasar konstitusional berbagai lembaga tinggi, berbagai lembaga yang ada di Indonesia. Memang ada yang ini MPR sudah bukan lembaga tertinggi lagi, tapi lembaga yang biasa saja. Tapi juga ada ahli hukum tata negara yang mengatakan tetap jangan karena tidak lagi bikin GBHN dan tidak memilih presiden kehilangan haknya sebagai lembaga tertinggi negara, karena tetap melantik juga kan, melantik presiden. Loh, kalau nggak ada MPR siapa yang melantik? Nah, kira-kira ada juga yang memang ahli hukum tata negara yang punya pandangan seperti itu. Terlebih lagi tadi, justru ketika kita butuh penguatan ideologi kemarin itu kan justru kekuatan-kekuatan radikalisme justru menguat. Kalaulah ketua MPR-nya kuat dalam soal-soal kebangsaan, saya kira mestinya tidak seperti yang sekarang ini. Kita justru butuh sekali orang-orang sosok nanti. Betul, Pak Samsudin Haris mengatakan, ini kan yang diperlukan ketuanya. Loh, justru representasi lembaga itu kan ada di ketua. Apapun misalnya katakanlah ketika zamannya Pak Taufik Kemas, itu kan bisa lincah sekali kemana-mana. Bahkan ketika ada hubungan-hubungan yang meregang, katakanlah Gus Dur dengan Mega dan apa itu malah kan mengambil peran di situ ya. Peran ada Pak SBY dengan ini dan Pak Taufik Kemas itu memang tentu karena kapasitas pribadinya. Nah, justru itulah kita butuh ketua MPR tuh yang punya kapasitas seperti itu. Soal kebangsaannya kuat, visi kebangsaannya kuat, tapi juga punya relasi kemana-mana yang bisa ketika ada problem dia jadi sekurang-kurangnya penengah kira-kira seperti itu. Kalau kita bicara kandidatnya kan kalau di dalam editorial dikatakan lebih elok kalau ada paket dari partai-partai pendukung pemerintah dan ada paket dari partai-partai yang tidak mendukung pemerintah pada saat pemilu kemarin yang kemudian nanti berkontestasi di dalam sidang paripurna di MPR. Apa memang harus begitu, Kang Yayat? Ya kan kalau kita ikuti pemberitaan kan memang seperti itu dan undang-undangnya juga mengatakan seperti itu. Karena itu menurut saya yang paling pokok sekarang itu adalah kebutuhan sebagai ketua MPR itu kira-kira kualifikasinya seperti apa. Baru kemudian dicari orangnya yang paling pas, baik dari kubu Pak Jokowi, koalisi Pak Jokowi, maupun di kubu oposisi Pak Prabowo. Mana yang paling tepat itu? Ya tentu saja karena 60% meskipun ini parlemen itu MPR itu gabungan antara DPR dan DPD, berapa 575 anggota DPRD plus 136 dari DPD, berapa 711 ya. Nah, tapi kan kita sudah bisa prediksi juga kalau voting kecuali memang musyawarah mufakat akan seperti apa hasilnya. Tapi kalau saya ingin mengatakan mestinya kualifikasinya dulu seperti apa kebutuhan ketua MPR itu baru kemudian dicari orang yang paling tepat, yang paling cocok untuk mengisi kursi itu. Pertanyaan berikutnya adalah banyak orang yang bertanya-tanya kalau memang hanya sekedar melantik begitu presiden dan wakil presiden, hanya sekedar mengamandemen ataupun mengatur amandemen kalau ada, lalu fungsinya apa gunanya MPR ini untuk kita, untuk rakyat? Tapi itu akan kita bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebelum Kang Jajat menjawab apa fungsi MPR untuk kita akan coba mendengarkan pendapat dari masyarakat. Pemirsa Metro TV, kita sudah terhubung dengan Pak Bambang di Solo, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang, silakan Pak pendapat Anda Pak. Baik, untuk mewujudkan visi Indonesia 2019-2024 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ini dibutuhkan pemerintahan yang benar-benar solid, kompak, kemudian berkinerja tinggi,
dan meminimalisir kegaduhan. Oleh karenanya untuk lembaga negara selevel MPR ini harus dipegang atau diketuai oleh kelompok koalisi pemerintah yang solid. Karena apa? Kita pengalaman bahwa untuk periode ini ketua MPR dipegang oleh Zulkifli Hasan yang notabene dari Partai Amanat Nasional, di mana waktu itu dia sebagai koalisi pemerintah, akan tetapi di pertengahan jalan mereka kemudian malah justru menjadi oposisi dan mengganggu pemerintahan. Nah, jangan sampai ketua MPR RI ke depan itu juga dipegang tokoh-tokoh seperti itu. Nah, lebih baik dicarikan dari tokoh yang benar-benar koalisi pemerintah yang benar-benar loyal. Artinya apa? Untuk mengantisipasi kejadian yang masa lalu. Lah, oleh karenanya ini sebisa mungkin harus direbut oleh koalisi pemerintah. Dan sebagai pertimbangan, oposisi tidak mungkin artinya sejalan dengan visi pemerintah ke depan. Karena apa? Dari awal sudah mendeklar bahwa oposisi ya memang seperti yang disampaikan visinya Prabowo. Lah, kalau kita untuk menyukseskan Indonesia maju ke depan ya tentunya harus mendukung penuh koalisi yang sudah dibentuk oleh pemerintah, yaitu untuk mendukung program visi Indonesia Pak Presiden Jokowi. Nah, sekali lagi ini posisi strategis, jangan sampai ini nanti malah justru muncul lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang di Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Jajat dan Bang Leo. Selamat pagi Pak Ihwan. Ya, silakan Pak. sekarang mana kursi ketatanegaraan yang tidak panas? Karena semuanya sudah minta. Jadi minta, jaluk, itu menunjukkan bahwa orientasi mereka ini sebenarnya pada power, kekuasaan. Dan itu berkaitan dengan interest euforia atau kaitannya dengan sistem politik kita. Lalu sistem ketatanegaraan kita ini perlu harus dikoreksi lagi dong. Karena sudah sekian tahun dari reformasi tahun 78 itu, ini kita belajar dari pengalaman. Justru bukan semakin bagus, bukan, tapi semakin menyimpang dari cita-cita dan semangat reformasi. Dari apa yang kita katakan tadi itu, maka kalau sudah politik interest euforia, maka itu lawannya adalah amanah. Karena kalau sudah power, ini gejala yang ada sekarang ini status materi sebagai orientasi, lalu status dan fasilitas itu yang dimintai. Nah, karena yang penting adalah kita seringkali bersikap yang tidak beres dalam secara psikologis, yaitu habis manis padi buang, panas tahun dihapus hujan sehari, dan memberi susu lalu diberi juga nilainya. Itulah sikap negatif secara etik dan etika politik Pancasila itu tidak berjalan dengan normal. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan, silakan Pak. Ada dua hal singkat saja ya. Pertama, saya amati selama MPR itu diketuai Pak Zulkifli Hasan itu tidak kondusif lah. Gitu aja masyarakat bawah. Nah, yang kedua Pak Jokowi yang kedua ketua MPR itu harus orang-orang yang sejalan dengan presiden kita Pak Jokowi. Kalau enggak, wah kacau nanti. Ibarat Persib sama Persija bertanding, salah satu pemain Persib menyusup ke pemain Persija, kacau nanti. Gitu. Itu aja terjemahannya seperti itu. Jadi bagaimanapun ketua MPR itu jabatan strategis, harus orang yang benar-benar loyal kepada koalisinya Pak Jokowi. Biar oposisi, silakan oposisi berjalan sesuai yang telah dicanangkan. Jangan oposisi balas dendam, jangan oposisi yang sakit hati, jangan oposisi yang provokatif. Jadilah oposisi yang sehat lah. Itu aja. Terima kasih Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Syahril. Silakan Pak. Kita mengacu kepada lima visi Jokowi ya, yang intinya itu mensejahterakan rakyat. Untuk itu kita membutuhkan ada stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas penegakan hukum, stabilitas ekonomi, stabilitas budaya dan sebagainya. Untuk itu kita membutuhkan adanya oposisi. Adanya oposisi ini kita membutuhkan oposisi baru. Yang oleh saya kasih nama oposisi Pancasila atau oposisi kerakyatan. Ya, persoalan koalisi gemuk atau kursi tidak persoalan. Ya, yang penting sekali koalisi atau oposisi itu memberikan kritik-kritik yang membangun untuk bangsa ini. Ya,
bukannya kritik untuk menghujat, menghina, memfitnah, menyebarkan dendam seperti yang lalu. Gitu, kalau ya. kaitannya dengan Ketua MPR ini bagaimana Pak Syahril? Mengenai Ketua MPR, kita melihat masa yang lalu ya, tahun 14-19 kemarin. Bagaimana mereka itu menguasai sebagai Ketua DPR atau MPR. Itu amburadul. Tidak ada hasilnya sama sekali, nol. Tidak berapa banyak target-target tidak tercapai, berapa persen apa yang dikerjakan oleh Ketua MPR. Hanya menghina, hanya fitnah dan sebagainya. Jadi kembali lagi persoalan gemuk atau kurusnya koalisi yang kita butuhkan sekarang itu ialah kalau umpama koalisi itu gemuk ya koreksi itu terjadi pada saat proses pengambilan keputusan. Jadi kritik itu terjadi pada saat proses pengambilan keputusan dalam struktur. Setelah proses itu diselesaikan dan kita dapatkan keputusan itu harus didukung. Tetapi jangan berkuar-kuar setelah keputusan itu diambil di luar. Masyarakat rakyat jadi bingung. Stabilitas politik kita jaga, stabilitas hukum kita jaga, stabilitas keamanan kita jaga, stabilitas ekonomi akan tercapai, dan rakyat ini akan sejahtera. Sesuai dengan terima kasih Pak Syahril. Pemerintah dan pendidikan negara ini. Oke, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Para pemirsa mendukung kalau kemudian Ketua MPR ini dijabat oleh tokoh yang selain loyal terhadap pemerintah tapi juga punya visi kebangsaan. Menurut para penelpon bagaimana Kang Jajat? Ya Pak Bambang, Pak Ikhwan, Pak Sukarwan dan Pak Sahad, terima kasih ini masukan-masukan yang mudah-mudahan didengar oleh para pemirsa. Saya kira begini, tadi saya mengatakan orang karena ini hanya simbolik jadi tidak penting. Saya ingin mengatakan justru di negara kita yang diberi predikat sebagai negara yang superpower kebudayaan, hal-hal yang simbolik itu justru sangat penting. Bayangkan di negara-negara monarki misalnya di Eropa dimanapun, yang simbolik itu katakanlah di Thailand raja, fungsi raja, dimanapun itu sangat menentukan dan penting. Alangkah kacau kalau misalnya ya oke lah Amerika punya ininya sendiri, tapi kalau di kita itu jangan karena simbolik itu jadi tidak penting. Justru di negara seperti kita yang luar biasa soal kebudayaannya, hal-hal yang simbolik itu jadi penting. Tapi sorry pertanyaan Anda tadi kaitannya dengan bagaimana kemudian fungsi MPR itu kalau kemudian yang tadi itu kan hanya sebetulnya tinggal fungsi strategisnya dua itu kan mengamandemen undang-undang dasar dan melantik presiden dan wakil presiden. Aside of that, selain itu, terus fungsi MPR untuk rakyat itu apa? Loh, tadi yang simbolik itu karena kita di awal juga kan mengatakan bahwa butuh sekali figur yang punya fiksi kebangsaan yang kuat, punya kapasitas kenegarawanan yang juga harus di atas rata-rata. Bahkan saya punya bayangan, mestinya mantan presiden itu jadi ketua MPR. Mestinya. Bisa kalau saya punya ya? pandangan seperti itu karena orang yang secara leadership, wawasan kebangsaan, sudah punya pengalaman memimpin itu jadi memimpin lembaga yang menurut saya masih tetap penting secara simbolik. Menarik ya. Dan punya fiksi kebangsaan yang kuat itu. Oke, nanti kita harus jeda dahulu, tapi setelah jeda nanti saya ingin bertanya ke Kang Jajat, sebetulnya apa yang bisa kita berikan saran bagi para pihak yang merasa pantas untuk jadi Ketua MPR. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Kang Jajat. Kalau melihat berarti tadi kita sudah bahas panjang lebar ya. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita berikan sumbang saran untuk para pihak yang melihat kursi panas ini? Ya, saya kira gini, kembali ke yang tadi bahwa fungsi 4 pilar itu harus dilihat sebagai tugas yang mulia luar biasa, kan memperkokoh ideologi bangsa. Dan jangan lupa juga bahwa sebagai kekuatan simbol apalah namanya, sekarang begini, saya ingin mengatakan Menteri Perikanan dan Kelautan selama bertahun-tahun siapa yang menganggap itu penting posisi itu. Tapi begitu diisi oleh Ibu Susi, itu kenapa institusi itu menjadi sangat penting sekarang ini. Bahwa kita sadar baru itu negara bahari dan seterusnya, kekayaan kita di laut luar biasa. Sesungguhnya hidup dari laut saja cukup kalau mengelola lautnya benar. Sama di berbagai institusi, begitu ada orang yang punya kapasitas bagus, pasti akan mengangkat institusinya. Nah, selalu orang bilang, ini sistem apa orang? Begitu ada leader yang kuat, pemimpin yang kuat, sistem bisa berubah. Dia sistem itu, ideal itu sistem. Ya, jadi
memang kita belum bisa dilepaskan dari soal-soal seperti itu. Justru kita dimanapun memang butuh figur yang memang kuat untuk menjadi bagian dari memperkuat sistem dan juga mengangkat institusi. Nah, MPR, kita kembali ke MPR, kursi panas jadi perebutan yang sekarang semua ngincar itu harus dimaknai bahwa memang kursi itu penting untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jangan semata-mata karena yang dikatakan Pak Samsudin Haris tadi, bahwa karena memang fasilitasnya, celaka sekali. Kalau kita mengisi kursi, semata-mata hanya karena itu, bisa kapan saja ketemu presiden, protokolernya berbeda dengan, itu celaka. Karena orang nggak punya kapasitas, tapi karena didukung oleh protokoler, kita yang dirugikan justru kita. Tapi kalau secara pribadi, orang itu punya kapasitas, punya kemampuan, pasti itu untuk kepentingan kita juga. Nah, tadi ada disinggung itu harus sesuai dengan apa yang dipidatokan Jokowi, karena kita ingin 5 tahun itu betul-betul, dan memang tidak mudah. Kita ingin infrastruktur tetap jalan, kemudian membangun pendidikan, sumber daya manusia dan memperkuat ideologi. Kalau konkretnya apa saja kriteria untuk ketua MPR yang paling pas untuk di 5 tahun ke depan? Ya tentu memang harus paham, bukan berarti harus mengekor, harus tetap kritis juga, tetapi program-program pemerintah yang memang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya selalu saya sering mengatakan problem kita selama ini di BPIP juga, saya kira adalah kan soal kesenjangan yang sangat tinggi itu. Jadi kalau ternyata cuma ngincernya soal fasilitas kemewahan tadi, privilege, celaka sekali. Justru ketua MPR itu yang kayak gitu-gitu udah nggak penting lagi, mestinya. Ya, jadi harus paham betul apa yang memang akan dilakukan oleh pemerintah dalam konteks tadi itu, memperbesar kemakmuran, kesejahteraan. Nah, itu kan yang selama ini memang belum tercapai dalam soal keadilan sosial. Harus seorang yang punya kapasitas atau pengaruh besar juga tidak mungkin kepada partai-partai, kepada para pimpinan tokoh-tokoh masyarakat. Saya ingin mengatakan orang yang memang punya kemampuan tidak hanya kepemimpinan, tapi juga punya modal sosial, modal politik yang tinggi, yang bisa memang bisa melintas kemana-mana itu, lintas batas lah. Saya Pak Taufik Kemas lagi-lagi, itu orang yang sebagai pelintas batas bisa kemana-mana itu. Nah, kita berharap MPR juga punya kapasitas, ketua MPR terutama atau unsur pimpinan di MPR itu punya kemampuan seperti itu. Jadi itu masukan kita. Itu masukan kita. Mudah-mudahan itu nanti akan jadi buat masukan yang didengar juga, Bung Leo. Semoga kursi panas ketua MPR ini benar-benar memang menjadi panas karena ingin menjaga keutuhan bangsa ini, memajukan bangsa kita. Terima kasih. Rakyat itu ya. Itu dia. Terima kasih Kang Jajat Sudrajat sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pemirsa, kedudukan ketua MPR saat ini memang tidak sekuat era sebelum reformasi. Namun MPR masih punya fungsi sangat strategis dalam menjaga dan merawat 4 pilar kebangsaan. Karena itulah jangan perebutan kursi ketua MPR ini hanya dijadikan sebagai pertarungan politik tanpa substansi. Daripada sibuk kasak-kusuk dan melobi sana-sini, akan lebih mencerahkan kalau mereka mulai mewacanakan gagasan, konsep besar dan program strategis yang akan dilakukan jika terpilih sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Semoga itu yang terjadi. Saya Leonard Samosir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.